Bapak Muhammad Ridwan El Muhaimin. Dia bertanya seperti ini. Seorang profesional advokat harus dididik oleh seorang advokat juga, seperti dokter, perawat, dan lain-lain. Karena pendidikan profesi bukan akademik, sedangkan advokat harus non ASN. Jadi, bagaimana mungkin seorang dosen ASN adalah advokat? Itu mungkin pertanyaan beliau. Karena undang-undang melarang ASN jadi advokat. Pertanyaan saya, apakah seorang profesional advokat layak hanya dibimbing oleh ahli hukum dalam kurung profesor sekalipun, tapi tidak profesional dalam kurung non profesional alias bukan advokat? Terima kasih. Itu pertanyaannya. Jadi mungkin intinya seorang advokat ya harus dididik oleh advokat tentu, karena yang berpraktek. Kalau nggak berpraktek mana dia mengerti mendidik seorang advokat yang ini. Gitu. Silakan Pak Basuki. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa. Sesuai dengan undang-undang ya, regulasi yang ada, bahwa seorang advokat itu bukan seorang ASN, bukan anggota Polri, bukan anggota ABRI. Itu sepakat. Nah, seperti saya uraikan di bawah tadi, sebelumnya ini, adik-adik kita dari semenjak masih di bangku kuliah semester 5 sampai dengan semester 8 itu sudah didampingi oleh seorang advokat, ya, oleh profesional. Teori-teori mereka dapatkan di kampus, lalu separuh kegiatannya adalah turun langsung ke pengadilan. Mereka harus praktek langsung di pengadilan, praktek langsung di lapangan, melakukan penyuluhan, melakukan pendampingan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di tahap berikutnya, di level kedua, seorang yang mengikuti pendidikan ya sarjana hukum yang masuk di dalam mengikuti jenjang level 2 yaitu prodi profesi advokat, itu sama halnya 50% teori, 50% praktek. Teori diserahkan pada ahlinya yaitu para akademisi yang ada di kampus. Selanjutnya untuk praktek di lapangan, adik-adik didampingi langsung oleh advokat yang profesional. Ya, sudah menjadi seorang advokat belum tentu mampu menjawab tantangan zaman yang ada saat ini. Maka adanya pendidikan lanjutan level 3 yaitu MAD. Disinilah seorang advokat ditambah keilmuannya, seorang advokat akan mendapatkan ilmu baru untuk menambah keterampilannya agar mampu bersaing dengan 4 pilar penegak hukum. Bukan menjadi tukang angkut airnya, bukan menjadi pesuruhnya, bukan menjadi dan menjadi seterusnya. Karena banyak di luar sana sangat mengerikan, baru masuk ruang sidang sudah bisik-bisik dengan keluarga. Ibu, bapak, ini begini. Nah, inilah yang menjadi perhatian, menjadi keprihatinan ketum kami Bapak Advokat Ropaun Rambe, sehingga timbullah pendidikan level 3, pendidikan master advokat ini, agar advokat-advokat yang tadi saya sebutkan itu bisa terhindar. Karena sesungguhnya itu terjadi karena memang tidak ada kemampuan dari seorang advokat itu sendiri. Kalau seorang advokat itu mampu menangani perkara dengan baik, dia tidak akan pernah melakukan koordinasi dengan pihak manapun. Yang dilakukan koordinasi adalah dengan klien, bagaimana terkait perkaranya, bagaimana kronologinya, apa dasarnya, apa dokumennya, dan lain sebagainya. Dan kembali kepada tim, akhirnya yang terbaik untuk kliennya. Demikian untuk penanya yang kedua. Terima kasih. Silakan Ibu Moderator. Ya, terima kasih, jawabannya cukup lugas Pak. Semoga Pak Muhammad Ridwan yang bertanya tadi sudah mendapatkan apa yang dia mau jawabannya. Apakah dari para peserta masih ada yang mau bertanya langsung? Coba di raise hand aja kalau memang ada yang mau langsung bertanya. Silakan Pak Gatot. Pak Gatot, silakan. Selamat siang. Selamat siang Pak Gatot. Ya. Izin Pak Gatot, mohon disebut Pak Gatot dari mana? Dari organnya. Peradi Malang Raya.
Baik, baik. Oke. Silakan Pak. Silakan. Saya berminat itu terkait dengan pendidikan 2 semester ya, Pak Basuki. Yap. Itu kalau boleh tahu penyelenggaranya itu apakah per masing-masing organisasi advokat yang menyelenggarakannya, atau ada beberapa atau mungkin ada lembaga tersendiri dalam menyelenggarakan master advokat ini. Demikian Pak Basuki. Mohon informasinya. Baik, Pak Gatot dari mana tadi Pak? Suara Bapak tadi kecil. Peradi Malang Raya. Peradi Malang Raya. Iya. Baik, Pak Gatot, terima kasih. Untuk penyelenggaraan, siapa sih yang bisa menyelenggarakan? Seperti saya sebutkan tadi di muka, mereka harus mempunyai izin ya sesuai dengan regulasi. Dan untuk master advokat ini, saat ini kami sudah semuanya mendapatkan izinnya, hak patennya, dan semuanya kami sudah kantongi. Ya, jadi termasuk logo, kemudian tahapan pendidikan, semuanya kami sudah siapkan, dan itu semuanya kami sudah daftarkan kementerian terkait. Silahkan nanti Bapak, kalau Bapak ada di Malang, nanti bisa komunikasi dengan teman-teman yang ada di Jawa Timur. Nanti Bapak-Bapak yang ada di sana, karena kemarin kami berharap peningkatan kualitas bagi advokat ini dilaksanakan setiap provinsi. Jadi masing-masing provinsi nanti bisa digelar, dan standar pendidikannya nanti kami akan tetap pantau, dan kami akan serahkan kepada wilayah masing-masing. Demikian Pak Gatot, Ibu Moderator, terima kasih. Ya, baik. Memang kan tujuan dari program kita ini, internship program ini adalah untuk menggali pendapat-pendapat kita bagaimana untuk meningkatkan mutu advokat kita ke depan. Tentu bukan hanya mutu untuk bisa bersaing secara internasional, tetapi juga dia punya idealisme terhadap bangsa dan negaranya, dan yang penting punya kejujuran terhadap dirinya dalam menangani perkara, supaya tercipta cita-cita yang seperti yang Bapak tadi sudah utarakan itu. Jangan sampai jadi tukang angkat air lah atau apalah, tukang bisik-bisik. Kita tidak mau yang itu. Kita mau yang profesional, yang cerdas, pintar, tetapi juga bermoral. Itu saya pikir. Kalau memang masih, karena kita masih ada waktu, dan mungkin panitia sebenarnya waktu tinggal 5 menit lagi, tapi kalau panitia masih memberi kelonggaran, saya pikir ya kita akan buka lagi, karena ini seru ya. Karena ini, kenapa saya katakan seru, ini untuk menggali pemahaman kita untuk meningkatkan pemagangan terhadap adik-adik kita, supaya mereka lebih dan lebih lagi bisa bersaing di Indonesia maupun di luar negeri. Bagaimana standar pemagangan ini bisa sama dengan luar negeri, dengan sistem hukum Eropa misalnya, dengan yang ada di Australia misalnya, baik itu nanti dari segi penanganan perkara, bahasa, penggunaan teknologi gitu. Untuk itu kami buka lagi kesempatan kepada saudara-saudara peserta yang mau bertanya langsung atau dari lewat chat room. Silahkan. Siapa lagi? Mohon panitia lihat apakah Pak Gatot sudah terjawab. Pak Gatot Subek ya. Pak Freddy Yerminase, silahkan ya, Pak Freddy. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Cukup dengar suara saya? Oh ya, siap. Cukup Pak. Mohon Bapak sebut Pak Freddy dari mana? Siap. Kebetulan saya belum dengan Pradi sampaikan lewat sekjennya Pak Basuki ya. Baik. Ya. Izin Pak Basuki, saya boleh bertanya Pak, kira-kira dalam konteks apa dengan Permendikbud ini, apa Peradi bekerja sama khususnya wilayah Jakarta dengan universitas mana saja kira-kira? Itu pertama. Bisa didengar Pak suara saya Pak? Maaf. Boleh? Ya. Dengar Pak? Ya, Saya dengar. Bisa
Bisa. Untuk Jelas kok. Jakarta, Peradin sendiri bekerja sama dengan universitas apa saja ya untuk program Prodi PA ini. Terus yang terkait dengan bagaimana pertanyaannya, bagaimana seorang advokat disebut profesi sendiri, Peradin sendiri sudah bisa mendapat suatu legalitas terkait dengan master titel master advokat itu, Pak. Apakah itu sudah diamini oleh Dikti sendiri bahwa memang gelar itu sebagaimana tertuang di dalam Permen nomor 5 tahun 2019 itu, Pak. Terima kasih. Itu aja atas kesempatan yang diberikan. Baik, Silakan langsung dijawab, Pak. Ya. Pak Freddy tadi dari mana ini? Saya masih baru selesai lulus untuk mau ikut PKPA, tapi agak menarik juga yang disampaikan oleh Peradin ini, Pak. Ya, terima kasih Pak Freddy. Terkait pertama yang Prodi PA, atau supaya lebih jelas ya, untuk lebih jelas jawaban itu saya akan berikan kepada masternya langsung. Di sini ada ketum saya kebetulan ada tamu ya, saya temui tamu saya sebentar. Ini biar dijawab langsung oleh Pak Ketum saya agar lebih jelas. Kita kasih waktu 3 menit ya. Kita kasih waktu 3 menit untuk Pak Rambe untuk menjawab. Saya geser ke ada tamu saya sebentar. Ya. Baik. Silakan, Pak. Aduh, terima kasih Bu moderator, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Rambe. Silakan. Penanya tadi Bapak siapa tadi? Saya Freddy, Pak. Ya, Bapak Freddy. Pak Freddy. Ya. Singkat hanya 3 menit diberikan moderator. Ya, karena waktu sudah ini. Kita ini giller nih. Peradin telah membaca, mengetahui dan melihat akan terjadi seperti keadaan sekarang. Itu sejak tahun 2015 pasca surat Ketua Mahkamah Agung nomor 073. Bukan surat edaran, bukan surat keputusan, bukan peraturan Mahkamah Agung, bukan. Hanya surat biasa 073. Nah, ini yang kami baca kondisi sekarang ini, sehingga Peradin pada waktu September 2016 mengadakan Rapimnas Rakernas di Palembang, yang mana hasil Rakernas antara lain seperti yang sekarang ini yang mungkin Bapak sudah pernah mendengar tentang nomenklatur Permendikbud Dikti nomor 5 tahun 2019. Itu hasil dari Rakernas Rapimnas yang dipelopori diusung oleh Peradin pada waktu itu, sehingga menghasilkannya semua muatan-muatan yang ada di dalam Permendikbud Dikti dimaksud kami sudah laksanakan untuk sekarang ini tahun ketiga. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi tentang gelar titel Master Advokat. Mengenai itu sudah jelas diatur nomenklatur itu tentang pelaksanaannya. Kami buat 3 kategori di Peradin. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Basuki Sekjen Peradin bahwa dari perkembangan, dari situasional, kami berikan 3 level. Level pertama program pendidikan dan latihan paralehal. Itu masih mahasiswa. Kemudian level kedua tadi Pak Basuki sudah menjelaskan PRODIPA, singkatan Program Studi Profesi Advokat. Landasan nomenklaturnya sudah jelas. Bapak tanya tadi, di sini saya langsung memasukin kepada materinya untuk Bapak catat barangkali, bahwa pelaksanaan daripada nomenklatur ini, organisasi profesi advokat penyelenggara dan kampus dengan akreditasi B sebagai pelaksana, otoritas semua di tangan organisasi profesi, dalam hal ini advokat, tentunya Pradi ataupun Pradin.
yang memenuhi syarat untuk dapat menyelenggarakan pendidikan studi program studi Profesor Advokat ini, Prodipa ini. Ada kriteria ketentuan pada Permendikbud dimaksud. Contohnya pradi yang sah oleh negara melalui pemerintah Menkumham, pradinya di bawah pimpinan Bapak Dr. Luhut MP Pangaribuan, SH, LLM, MSc, MAD. Nah itu. Selama ini di mata saya, pradi itu haram. Tapi dengan adanya sekarang ini, pengakuan dari negara, maka saya akuin pradi sudah merupakan bagian daripada organisasi yang sah dan Izin Pak Ketum. Baik, Pak. Izin Pak Ketum Pradin, izin Pak Ketum Pradin, izin. Pak, terima kasih. Kebetulan waktunya sudah selesai. Kebetulan tadi poin pertama pertanyaan saya kan belum terjawab ya, terkait dengan kira-kira Pradin sendiri bekerja sama dengan universitas mana saja? Ya, pertanyaannya memang Jakarta. itu. Pradin itu Ya. melakukan yang tadi dijelaskan itu level pertama, kedua, sampai level 3 itu bekerja sama dengan universitas mana? Itu aja ditegaskan, dijelaskan. Iya, Itu aja yang betul. pertanyaannya Ada, si Pak Predi. Ada, Pak Predi tadi. Mohon di Warmadewa, Universitas Warmadewa Denpasar. Yang Bali Kalau itu di ya Jakarta, Pak, yang di wilayah Bali. Jakarta sendiri Di gimana? Jakarta, Pak? Sudah ada, Pak. Di Jakarta sampai sekarang ini belum kami buka dan tahun Oke. 2020 Oh, sekarang siap. ini, Baik, terima pasca kasih. Baik. Baik. Berarti ini kita akan buka gelar dan jelas ya, sudah jelas Cukup jawabannya jelas, Pak cukup Predi ya. ya. Ya, Di ya. Jakarta belum ada, tetapi di Bali ada dengan Ya, ya, Universitas siap, siap. Warmadewa. Terima kasih. Terima kasih Pak Rambe, terima kasih. nih, silakan. Waktunya sudah diingatkan oleh panitia, waktu kita sudah selesai sesuai dengan tadi internship program itu tadi judulnya. Jadi kita sebenarnya bagaimana kita memahami untuk peningkatan melakukan internship atau magang itu. Seperti tadi yang sudah diutarakan pemateri pertama Pak Ifdal Kasim, karena sampai saat ini beliau nggak bisa masuk lagi karena ada pekerjaan lain. Jadi memang kalau konsep magang ini sudah dari dulu dilakukan. Untuk sekarang ini pun dilakukan bagaimana untuk peningkatannya, itu kan, meningkatkan pemagangan itu, karena kalau dia tidak magang dia tidak mengerti nanti apa yang mau dia lakukan gitu. Tadi juga dari Pak Basuki sudah menjelaskan bagaimana magang, bagaimana dididik dulu baru dilakukan pemagangan. Cuman ada di sini yang bertanya tadi karena ada master advokat itu suatu ide-ide bagus juga lah. Nanti mungkin ada penyempurnaan untuk kedepannya. Jadi untuk itu terima kasih. Mungkin kalau dari para teman-teman peserta ada yang belum puas atau mau bertanya, mungkin bisa langsung nanti ke Pak Basuki. Apa itu master advokat? Ditanya aja lah langsung gitu ke Pak Ifdal juga. Itu yang bisa kita ini diskusikan pada sore hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa nanti untuk mengikuti sesi berikutnya dengan moderator yang lain. Dalam sesi ini ada yang kurang lebih ya mohon dimaafkan. Terima kasih untuk Pak Ifdal, terima kasih juga untuk Pak Basuki. Salam sehat untuk kita semua dan terima kasih kepada semua peserta. Tuhan memberkati. Terima kasih ya.